Kalau tanya kenapa stunting itu penting? Jelas stunting ini penting karena kita melihat stunting ini menjadi satu fenomena penting untuk yang berhubungan dengan sumber daya manusia pada akhirnya. Jadi kita mulai stunting ini kita mulai usia dini tentu saja. Malahan dari mulai ibu hamil harus diperhatikan supaya anaknya tidak keluar stunting. Sebenarnya yang membuka mata Apindo itu pada waktu ada pemberitaan Kompas bahwa 68 masyarakat Indonesia itu malnutrisi. Jadi kekurangan nutrisi. Disitulah kita melihat betapa sangat penting kemudian kaitan ini juga dengan stunting. Karena stunting di 2017 itu 29,8% prevalensinya. Nah itu udah turun kemudian di tahun 2022 itu sekarang sudah sekitar 24%, ya kan? Nah kita mau targetin sampai ke 21%, pemerintah malah sampai 14% gitu. Nah ini yang sekarang kita harus bantu pemerintah untuk prevalensi ini. Tapi yang Apindo lakukan saat ini adalah kita mencoba untuk menggalang pelaku usaha. Jadi dengan pengusaha kita sebutkan program KIPAS, yaitu kolaborasi inklusif anti stunting. Gimana? Karena kita mau mengajak pelaku-pelaku usaha ini untuk bisa mengatasi bersama-sama dengan program preventif maupun intervensi gitu. Karena kami melihat dari mulai ibu hamil itu dibutuhkan nutrisi yang cukup supaya anaknya itu tidak terkena stunting. Dan juga ibu menyusui dan sampai ke baduta di bawah 2 tahun. Nah ini program yang saat ini kita sedang godok bersama dengan BKKBN dan Kementerian Kesehatan. Sekarang saya tanya, kalau dunia usaha kita mau maju, kalau kita nggak punya sumber daya manusia yang kapasitasnya memadai, bagaimana? Boro-boro perusahaan, dunia usaha, negara kita juga bagaimana mau mencapai Indonesia emas, gitu kan? Kalau 68% malnutrisi, dipikirkan ya, gimana kita bisa mendapatkan kapasitas sumber daya yang memadai gitu, sumber daya manusia. Jadi ini saya rasa menjadi satu kunci. Kita nggak bisa melihat, oh ini jauh sekali. Ini kaitannya makanya kenapa kita masukkan dengan pengembangan sumber daya manusia, karena kelihatan banget gitu loh hasilnya sekarang kan, bagaimana kita masih menemui kendala gitu, tantangan-tantangan untuk sumber daya manusia yang memiliki kapasitas yang memadai. Dan makanya kita sekarang melakukan upscaling, rescaling gitu, karena juga ada perpindahan atau shift of job ya untuk pekerjaan masa depan kita sebut. Tapi kita nggak usah ke situ dulu deh. Di belakangnya saja ini kalau dengan kondisi seperti ini akan sulit kita bisa mencapai sumber daya manusia yang punya kapasitas gitu. Jadi ini yang saya rasa perlu menjadi perhatian. Jadi stunting itu nggak bisa cuma jadi masalah pemerintah. Itu jelas harus kita sebagai pelaku usaha yang menggunakan juga talenta ini harus menjadi perhatian kita sejak dini gitu. Jadi ini salah satu aspek yang kalau di SDG kita punya namanya Sustainable Development Goals, itu goals nomor 2 itu kan no hunger ya namanya ya, zero hunger. Nah itu di situ 2.2 itu ada khusus untuk khusus bagaimana mengatasi malnutrisi gitu. Ini sesuatu yang harus jelas menjadi perhatian semua masyarakat. Betul. Jadi SDG itu kan ada 17 ya goal. Dan salah satunya itu adalah yang berhubungan juga dengan stunting, yaitu di nomor 2 ya, 2.2. Ya, kalau tantangan itu banyak sekali ya Mas. Jadi kalau ditanya tantangan pelaku usaha itu apa, pasti multi ini sekali tantangannya. Tapi mungkin yang kita bisa lihat pertama, mungkin kita memang melihat melihat dari iklim
iklim daripada usaha sendiri ya. Itu mungkin yang paling penting, yang tantangan yang nomor satu buat Indonesia gitu. Iklim usaha itu kan juga termasuk dengan kenapa kita kemudian pemerintah melakukan reformasi struktural ya dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, karena untuk memperbaiki iklim investasi juga kan yang supaya lebih kondusif. Jadi yang namanya kebanyakan aturan, kebanyakan perizinan, tumpang tindih perizinan dan aturan ini sebenarnya mau diperbaiki dengan reformasi struktural. Cuman kan ini nggak bisa terjadi begitu saja gitu. Saya rasa kita apresiasi sekali bahwa ada yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kita juga tahu implementasinya tidak semudah itu gitu. Sampai hari ini masih terus dicoba untuk diperbaiki supaya eksekusinya bisa jalan di lapangan. Jadi ini adalah tantangan yang paling besar buat pelaku usaha, bagaimana bahwa kita bisa doing business di Indonesia ini bisa akan semakin lebih kompetitif dan berdaya saing, karena kita kan di sini nggak cuma bisnis sendiri gitu, negara-negara lain kan juga mau menarik investor dan lain-lain gitu. Oleh karenanya kita harus bisa berdaya saing dan bisa berkompetisi, itu satu. Kedua, kita melihat bahwa memang dari segi elemen untuk bisa industrialisasi, kita ngomong soal industrialisasi lah ya. Ini kita udah bicara banyak. Pemerintah saya rasa sekarang sudah dalam track yang tepat untuk melakukan industrialisasi melalui hilirisasi, ya kan, value added products gitu. Ini sesuatu yang saya rasa sangat berdampak karena kita selama ini negara Indonesia ini kita tergantung banget dengan ekspor bahan mentah gitu kan. Itu yang ekspor sumber daya alamnya lah maksudnya. Ini yang sangat menjadi untuk bisa pengembangan industri kita. Oleh karenanya ini menjadi tantangan bagaimana kita bisa mengembangkan industri hulu maupun industri hilir gitu. Supaya kita tidak hanya tergantung import bahan baku yang 70% ini gitu. Nah, itu juga kenapa kemudian pemerintah mulai juga dengan ekosistem seperti EV dan lain-lain gitu ya. Ini juga untuk masuk ke dalam proses hilirisasi tadi. Kemudian yang ketiga kalau saya bisa sebutkan adalah yang berkaitan jelas dengan ke depan ya. Jadi kalau tadi saya katakan EV, sebenarnya ke depan itu kita dihadapkan dengan industri ini udah arahnya ke arah ekonomi hijau. Itu nggak bisa kita hindari gitu. Jadi kenapa kita mesti masuk ke transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Itu semua karena arahnya semua udah ke situ gitu. Kita masuk ke dalam circular economy gitulah. Ini hal-hal yang berhubungan dengan industri hijau dan ini akan menjadi tantangan utama ke depan buat Indonesia karena kita harus masuk juga ke arah situ. Dan ini juga nanti berkaitan dengan green jobs ya, karena industri itu juga perlu pekerjaan yang memadai gitu. Saya baru selesai dengan Konfederasi Buruh yang mengatakan kita mesti mempersiapkan gitu pekerjaan-pekerjaan yang untuk industri-industri baru ini gitu. Nah, kemudian yang keempat kita juga bicara soal digitalisasi dan inovasi. Ini inovasi kita udah nggak bisa kita ngomong dengan AI, sekarang ada artificial intelligence, ini menjadi satu kunci banget. Dan ini otomatisasi juga mempengaruhi pekerjaan gitu loh. Pekerjaan masa depan itu akan membutuhkan human capital atau sumber daya yang manusia yang lebih sedikit gitu. Karena kita masuk ke otomatisasi. Jadi teknologi, inovasi, digitalisasi ini pasti akan sangat mempengaruhi dan merupakan tantangan ke depan gitu. Jadi saya rasa faktor-faktor ini yang mungkin menjadi kunci dan mungkin yang terakhir kalau saya bisa sampaikan saat ini ya buat pelaku usaha tentu saja kita membutuhkan kestabilan politik, keamanan dan oleh karenanya pesta demokrasi ke depan ya harapannya pengusaha ini semua bakal menjadi kita selalu konsepkan bertanding untuk bersanding. Silahkanlah berkompetisi dan bertanding tapi akhirnya bisa bersama-sama. Nah, ini jadi masalah besar karena kita tahu kita punya bonus demografi. Ya, untuk mencapai Indonesia Emas kita cuma punya peluang 10 tahun lagi. Nah, bonus demografi ini bisa menjadi beban dengan adanya otomatisasi, ya kan? Karena kita tidak menciptakan cukup pekerjaan, gitu. Jadi yang bisa diabsorb itu untuk masuk itu jauh lebih terbatas.
Tidak hanya itu, tapi konteks di Indonesia sendiri kalau kita lihat investasi yang masuk itu mengarah sudah ke padat modal dari padat karya. Jadi kalau zaman dulu tuh namanya industri tekstil, sepatu, semua yang padat-padat karya. Sekarang semua sudah menurun. Jadi absorpsi kalau berdasarkan data itu penurunan saat ini sudah hampir 1/4 gitu untuk absorpsi ke penciptaan dari lapangan pekerjaannya sendiri. Jadi kita memang sudah turun dari padat karya itu ke padat modal. Nah, ini tentu saja mempengaruhi. Itu satu. Kedua, link and match. Apa yang keluar dari edukasi, dari pendidikan itu nggak bisa diabsorb oleh industri. Jadi jenis pekerjaannya beda, gitu kan? Nah, ini juga menjadi ini bukan satu masalah baru. Ini satu masalah yang sudah terjadi, gitu loh. Jadi yang tadi dikatakan jelas akan impact. Karena link and match ini juga nggak sesuai gitu. Makanya ini yang sekarang kita masuk ke dalam pekerjaan masa depan. Jadi kalau dulu kita mungkin nggak terlalu tergantung sama digital, sekarang pekerjaan yang bisa diciptakan melalui digital, industri digital itu cukup tinggi gitu. Jadi maksudnya jenis skill yang dibutuhkan kan juga beda gitu. Nah, ini yang kita harus persiapkan. Kalau enggak ya itu dia kita akan terus tidak memenuhi tidak cukup gitu lapangan pekerjaan untuk absorpsi. Jadi makanya link and match ini menjadi kunci. Kita juga bersama-sama selain juga pelatihan vokasi dan lain-lain, tapi kita juga melakukan spesifik industri membutuhkan apa, terutama yang berhubungan dengan digitalisasi. Dan yang ketiga, kalau kita lihat memang ini menarik untuk kita juga lihat pengembangan dari kewirausahaan atau UMKM. Jadi kenapa salah satu fokus Apindo itu UMKM? Kita lihat ini kelihatannya akhirnya kita mesti menciptakan lapangan pekerjaan sendiri gitu. Jadi kita mesti arah ke lebih banyak lagi akan UMKM atau menjadi wirausaha gitu. Nah, ini yang kemudian ekosistemnya harus siap. Kalau kita mau UMKM, gimana nih UMKM kita ini bisa maju gitu, bisa kita kalau mereka masuk, ini gimana caranya kita bisa membantu pengembangan UMKM. Nah, ini saya rasa ini juga salah satu jawabannya gitu ya, bahwa kita nggak bisa bergantung kepada zaman dulu punya gitu loh, udah pabrik punya buruh banyak gitu, kerja aja seperti itu ya, enggak. Kita sekarang mesti lihat juga gimana kita juga bisa menjadi UMKM atau berwirausaha gitu. Jadi ini yang mungkin aspek-aspek yang saya rasa menjadi salah satu perhatian khusus lah untuk Apindo. Ya, itu juga itu kan. Nah, tapi kalau kita lihat tenaga kerja dari luar kan pasti ya itu bisa diatasi lah, mungkin nggak terlalu banyak gitu kan. Kan kita kalau lihat di sini pasti pemerintah kan bisa melakukan kebijakan yang memadai gitu loh. Kalau untuk mengatasi tenaga kerja luar, saya tuh nggak terlalu ini tenaga kerja luar yang di dalam kita aja nih, ngerti nggak? Kita nggak usah datengin dari luar, yang di dalam kita aja ini jenis skillsnya. Karena kalau kita tidak bisa menciptakan skill-skill yang memadai untuk pekerjaan yang ada, ya dengan sendirinya skillsnya dapatnya dari mana? Kan harus ada yang ngerjain. Nah, kalau kita tidak cukup manusianya untuk punya skill itu, ya terpaksa kan harus ngambil dari luar dulu sementara. Kan seperti itu. Makanya kita mesti cepat. Ini suatu dari segi kecepatan waktu ini sangat penting. Bagaimana kita perlu pendidikan di mana kita bisa mulai naik ke skillsnya lebih tinggi gitu. Nggak bisa cuman skill-skill yang selama ini ada, tidak cukup. Kita mesti melakukan upscaling, udah pasti. Sebenarnya gini, kita nggak bisa bilang ideal atau tidak ideal ya. Pertama, saya waktu itu udah konteksnya saya clear bahwa sebenarnya kita tahu aturan mainnya ya. Aturan mainnya sebenarnya kalau pemerintah bilang libur nasional itu sudah ditetapkan. Yang kemarin itu bukan libur nasional, itu ada tambahan namanya cuti bersama ya. Sekarang kalau mesti cuti bersama itu kan mesti berencana. Yang kasihan pekerjanya. Tidak hanya pemberi kerja, pekerja juga kesian. Dia kan sudah planning rencana kapan dia mau cuti bersama, mau ngambil cuti. Nah, kalau cuti bersama kan berarti cuti yang dipaksakan.
Jadi kalau kita memang mengharuskan, itu kan berarti dia harus paksa cuti. Belum tentu dia mau cuti. Kalau nggak jadi bisa minus. Kalau udah direncanakan tahu-tahu kapan, tapi sekarang suruh ngambil ya bisa minus kan nanti cutinya. Nah jadi ini dari faktor pekerjanya juga sulit karena tidak direncanakan. Nah dari faktor pemberi kerja memang juga sulit karena kan ini produktivitas kan harus jalan terus. Produksi kan harus jalan gitu kan. Jadi kalau misalnya dia mesti berhenti gitu kan, produksi harus berhenti karena harus dicutikan. Nah itu kendala. Makanya kami menghimbau memang ini untuk tidak menjadi satu mandatori, tapi menjadi tergantung karakter usaha masing-masing. Dan itu memang sudah sebenarnya kalau dilihat dari peraturannya, kalau untuk swasta itu memang dibuka. Jadi terserah perusahaan masing-masing selama ini. Jadi dia mau ambil cuti massal atau tidak gitu kan. Cuman kan menimbulkan keresahan ya kalau sebagian misalnya kita tahu bank pastinya tutup gitu kan. Tempat-tempat pelayanan publik ada yang tutup misalnya, kalau untuk ASN semuanya tutup gitu kan. Pasti ada keresahan juga loh di kalangan untuk pelaku usaha swasta gitu. Jadi aturannya memperbolehkan untuk kita tidak tutup atau tidak mengambil cuti massal, tapi adalah gesekan-gesekan dan keresahan gitu. Makanya kami menghimbau pemerintah, ya udah kita planning aja, rencana sesuai rencana lah. Kalau memang mau ditambah cuti massal ya diberitahukan sebelumnya gitu. Jadi sudah dilihat, oke, yang libur nasional mana, yang cuti massal mana gitu, sehingga semua bisa terencana dengan baik. Betul. Tapi sekali lagi makanya saya katakan yang paling penting adalah sebelum itu keluar bicara dulu gitu. Kan kita kan pelakunya. Kita punya anggota UMKM banyak sekali. Ya kan? Itu kan mereka semua bisa kasih masukan. Jangan kemudian terjadi terus kemudian kita semua kaget-kaget gitu kan. Baru kita kritik, itu aja. Jadi maksud saya simpelnya seperti itu. Ya, untuk hal-hal yang wajar kita juga bisa terima kan. Kita coba untuk mencari jalan keluar bersama-sama gitu. Tapi jelas pada saat ini semua lagi berat lah gitu. Ya kan? Kita tahu secara hampir semua menemui banyak tantangan. Walaupun ada sektor-sektor tertentu mungkin yang sedang naik daun gitu ya, tapi pada prinsipnya apalagi UMKM kita gitu. Ini harus kita jaga. Jadi saya rasa perlu konsultasi lebih jauh sehingga kita juga bisa bersiap-siap gitu. Kalau ini mesti dilakukan, ya kita kan nggak bisa, ini kan kontrolnya ada di pemerintah ya. Kita nggak bisa mengatakan pemerintah nggak bisa ngeluarin kebijakan. Yang bisa kita lakukan adalah memberikan masukan, kritikan, iya kan? Pada akhirnya kalau dia mau keluarin ya dia keluarin juga. Kita bisa apa? Itu sih sudah pertanyaan yang saya rasa udah bisa dijawab semua ya, karena kan kita selalu mengatakan presiden sendiri sudah menegur gitu loh, kok bisa sih Vietnam bisa narik jauh lebih banyak dari Indonesia ya. Saya rasa kita balik lagi itu kepada alasan juga kenapa kemudian pemerintah membuat undang-undang cipta kerja kan untuk reformasi struktural. Jadi ini kembali lagi kepada pertanyaan Anda pertama, yaitu mengenai apa sih yang penting, itu penciptaan iklim investasi yang kondusif kan. Untuk itu ya tadi itu yang kebanyakan regulasi, yang kebanyakan perizinan yang tumpah tindih, itu semua momok-momok yang memang udah selama ini terjadi yang diperbaiki melalui reformasi struktural itu gitu. Jadi menurut saya yang sekarang yang jadi kunci adalah gap antara policy dan implementasi. Itu saja. Karena banyak kebijakan yang sudah cukup baik tapi kemudian implementasinya masih kurang. Satu. Kedua, kita masih melihat bahwa memang ada masalah seperti untuk yang hubungannya dengan neraca komoditas. Saat ini kita punya permasalahan import. Sebenarnya import itu kita juga mau kurangi. Tapi kalau import bahan baku, bahan penolong itu semua penting. Kalau nggak bisa produksi. Nah ini dengan adanya aturan-aturan tertentu ini ada kendala nih sekarang. Sekarang lagi diperbaiki sama pemerintah gitu. Tapi hal ini memberikan dampak yang sangat negatif gitu. Kenapa? Karena banyak perusahaan yang nggak bisa import bahan baku maupun bahan penolongnya gitu. Ini menjadi satu perhatian. Kemudian kita juga lihat TKDN. TKDN itu bagus banget kan sebenarnya konsepnya gitu. Cuman kesiapan industri kita untuk TKDN ini juga. Jadi kalau kita memaksakan untuk TKDN, kita siap nggak dengan supply yang volume maupun kualitas maupun cost? Kita kembali lagi ke harga. Karena kita nggak mau barang itu jadi lebih mahal. Jadi kita kalau ngomong soal kompetitif itu kan di situ.
Kalau harga kita itu lebih mahal, kalau bahan baku kita lebih mahal, kalau supply chain kita lebih sulit, ya gimana caranya kita berkompetisi? Jadi itu semua kembali lagi kepada hal-hal tersebut. Dalam kita mau membandingkan, memang nggak bisa banding apple to apple. Vietnam jauh lebih kecil dari Indonesia gitu. Jadi mungkin dia lebih gampang untuk lebih dikontrol gitu. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan kita untuk tidak melakukan perbaikan-perbaikan ini. Kan kita kan kembali lagi kepada economic of skills-nya ya. Kenapa China itu begitu murah? Karena economic skills-nya dia kan tinggi sekali bandingkan sama kita gitu. Nah, ini hal-hal yang kita selalu bahkan kita mau produk buatan Indonesia, kita jelas bangga untuk produk buatan Indonesia, tapi kita juga mesti menyadari cost of production kita, dan cost production itu termasuk apa saja komponennya, termasuk tadi biaya-biaya itu. Jadi kalau kita nggak bisa efisiensi, nggak punya biaya yang ini, ya cost kita akan sangat tinggi gitu, nggak bisa kompetitif. Ya kan, kita harga listrik kita aja udah tinggi, harga upah kita kan di ASEAN itu sekarang paling tinggi gitu. Ya itu udah nilai kita. Jadi saya selalu bicara berdasarkan data ya, kita nggak bisa asal ngomong. Karena saya rasa semua juga mau yang terbaik gitu. Tapi kalau lihat data ya, unfortunately datanya menunjukkan bahwa kita masih tidak kompetitif dalam hal-hal itu, biaya-biaya tinggi.